Jadi orang yang hatinya tulus, hatinya akan penuh sukacita, gembira, itu bukan karena berkat-berkat Tuhan. Gaji naik, kebeli mobil, pindah rumah yang lebih bagus. Hati yang tulus pasti dia akan bersukacitanya kepada Sang Sumber, bukan kepada sarana. Sarana itu pekerjaan, usaha, bisnis yang dipakai Tuhan untuk memberkati saudara. Ya, jangan bersukacita karena ini, tapi sumber Tuhan. Apa firman Tuhan katakan? Mazmur 37 ayat 4. Ini sering kan saya sampaikan. Ayo Mazmur 37 ayat 4. Hatimu tulus, hatimu ikhlas, selalu saudara tahu. Apapun yang terjadi ini datangnya dari sumber. Bukan kuat gagamu. Dan bergembiralah karena Tuhan. Ya, hati yang tulus kan selalu mau mengucap syukur kepada sumber. Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Artinya, perkataan ucapan doamu itu belum keluar, di dalam hatinya kepingin, itu sudah terjadi. Betul nggak? Ini yang sebut apa tadi? Kebetulan. Nggak ada yang namanya kebetulan, karena saudara punya hati yang ikhlas, tulus, dan bergembiranya karena Tuhan, bukan karena berkat Tuhan. Dan ketika berdoa berlama-lama, saudara mau cari tahu hatinya Tuhan, bukan supaya Tuhan tahu dan mengerti hatimu, maka terjadi doa yang keempat. Nah, saya ambil contoh begini. Siapa yang mendapatkan jawaban doa yang keempat? Nggak diminta tapi dapat. Jadi gini, more than yes, jawaban doa keempat adalah gini, saudara minta 1, dapatnya 5. Rindu nggak? Kalau doa-doa biasa, mintanya 3, paling dapat 1. Itu doa yang biasa. Tapi kalau doa yang keempat itu luar biasa. Saya ambil contoh, tokohnya adalah Salomo. Coba dikeluarkan, 1 Raja-Raja 3, mulai ayat 4 ya. 1 Raja-Raja 3 ayat 4. Nih, lihat ya. Salomo mempersembahkan ribuan sapi, domba, lagi beribadah nih. Pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar, 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Apa respon daripada Tuhan melihat apa yang dilakukan oleh Salomo? Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Lihat nih. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang kau inginkan. Salah ya. Mintalah apa yang hendakku Tuhan berikan kepadamu. Berarti Salomo harus tahu hatinya Tuhan. Saya sering kasih ilustrasi. Kalau Aprianto datang ke saya, terus saya datang ke Aprianto, terus saya ngomong, Aprianto, mintalah apa yang ingin ku berikan kepadamu. Berarti dia harus tahu di kantong saya, di hati saya, di kantong saya ada apa yang saya mau memberikan. Saya kasih ilustrasi, misalnya buah-buahan. Di sini ada apel, ada anggur, buah kiwi, yang mahal-mahal nih. Aprianto, mintalah apa yang ingin ku Julius berikan kepadamu. Berarti harus tahu dong hati saya, sehingga dia tahu kantong saya apa. Tapi kalau dia nggak tahu, dia asal ngomong aja, minta jambu klutuk, rugi dia kan. So nangkep ini nggak? Itulah gunanya, cari tahu Tuhan ini mau memberikan apa. Makanya kita cari wajahnya Tuhan. Lewat apa? Baca firman, disiplin diri, baca firman. Firman itu kan tulisan dari Tuhan oleh ilham Roh Kudus. Tulisan itu adalah salinan pikiran daripada seseorang yang menulisnya. So harus tangkap ini, ya. Lanjut. Lihat, Salomo mintanya apa? Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setia. Kita langsung aja ayat 9 deh. Terlalu panjang. Waktunya udah mepet. Ayat 9 ya. Kan Salomo dikatakan, Tuhan berfirman kepada Salomo, mintalah apa yang ingin ku berikan kepadamu. Salomo mintanya ini, lihat ya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham
menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Ya, dia nggak minta kerajaannya kokoh, musuhnya takluk, gitu ya. Musuhnya, nyawa-nyawa musuhnya, enggak. Minta kaya, dia nggak minta ini. Next, ayat 10. Lihat. Ketika permohonan Salomo itu cocok dengan seleranya Tuhan, kehendaknya Tuhan, Tuhan ngomong begini, lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal demikian. Minta apa? Hikmat. Minta apa? Minta Roh Kudus, minta roh hikmat. Mujizat terbesar terjadi adalah pertemuan antara kehendakmu dengan kehendak Tuhan. Klop. Terjadi mujizat terbesar. Apa yang terjadi? Ayat 11. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, apa? Hikmat, roh kudus, dan tidak meminta umur panjang, atau kekayaan, atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian, hikmat, roh kudus, untuk memutuskan hukum, ayat 12. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu, sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat, penuh roh kudus, pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Molden Yesya di mana? Lebih dari ya-nya di mana? Lanjut. 13. Perhatikan baik-baik. Salomo minta ini enggak? Enggak. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik apa? Kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tak akan ada seorang seperti engkau di antara raja-raja. Dan Salomo menjadi seorang raja yang terkaya, dan terkayanya, termulianya, tersohornya seperti Salomo nggak pernah ada lagi. Kenapa? Karena dia minta sesuai dengan maunya Tuhan. Itulah ketika kita berdoa, kita cari wajahnya. Tuhan ini mau apa dalam hidup saya? Ketemu aja. Wah, mantap. Nah, ini contoh ya. Oke, ternyata Salomo meminta hikmat Roh Kudus. Ya. Dengan hikmat Roh Kudus atau Roh Tuhan, kita baru mengetahui kehendak Dia dengan sempurna. Nah, itu kalau saya berdoa begitu, Tuhan maunya apa? Saya minta Roh Kudus. Keluarkan dulu 1 Korintus 2 ayat 11. Siapa yang mengetahui hati pikiran orang tersebut kecuali rohnya sendiri? Begitu juga Tuhan. Baca ini ya. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Makanya saya berdoa minta roh hikmat, Roh Kudus. Saudara akan mendapat jawaban yang keempat, karena saudara tahu hatinya Tuhan. Sekarang saya menyampaikan dalam kesehari-hariannya. Coba dikeluarkan Lukas 11 ayat 9. Ayo cepat, Lukas 11 ayat 9. Ya, ini dibikin lagu kan, mintalah, carilah, ketoklah ya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Dikatakan apa? Mintalah, minta apa? Nanti ya kita bahas 10-nya. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Terus, 11. Bapak manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan, daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? 12, cepat. Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking. Kuncinya ada di ayat 13. Ya. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, ia akan memberikan yang terbaik apa? Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ini seperti Salomo minta apa? Roh hikmat. Minta 1 dapatnya 5. Salomo nggak minta kaya, nggak minta nyawa musuh-musuhnya, tapi Tuhan berikan. Suruh nangkep ini. Nah, udah nangkep ya. Ternyata Roh Kudus itu harus diminta.
Saya baca ulang ya. Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi kalau saudara minta Roh Kudus, minta roh hikmat, menguasai hati pikiranmu, saudara minta 1 dapat 4 atau 5. Ini yang saya katakan more than yes. Sekarang saya balikin lagi. Ayat 9. Ayat 9 ya. Lukas ini kok jadi Yohanes? Sudah perhatikan baik-baik ya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Jadi seseorang yang minta akan diberikan. Udah diberi, udah dong. Nah ini nih, more than yes-nya di sini. Dikatakan apa? Carilah. Mau cari apa lagi? Kan udah dapat. Maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Saya udah pernah kasih ilustrasi ya. Tetapi ketika saya bertanya ada yang bingung, saya kasih ilustrasi lagi seperti ini. Saya ulang lagi. Aprianto lagi. Kemari itu. Dengar ya. Sini biar kamera, biar kamu juga tampil ya. Dia lapar nih. Kan Tuhan bilang, minta. Kalau lapar, mintanya apa? Makan. Kamu kesukaannya apa? Kue tiaw goreng apa rebus? Goreng. Kue tiaw goreng. Nah, jadi dia minta nih, saya bapaknya. Aprianto berkata, saya lapar, mau makan kue tiaw goreng. Dia minta dong. Kamu minta? Saya lapar mau makan Kue tiaw goreng. Nah, saya kasih dong. Ini nih, minta dia diberi. Ternyata ini voucher ya. Makan di restoran all you can eat. Boleh makan apa aja. Karena dia nggak tahu hati saya, dia ngomel. Lu suruh gue makan kertas. Ngomel coba. Apaan ini kok kertas? Kenapa dia bisa ngomong begitu? Tadi dia minta apa? Kue tiaw goreng. Maunya dia kue tiaw goreng kan? Kalau dia benar-benar dapat kue tiaw goreng, dia bodoh. Ini, ya tidak, tunggu dulu. Kan saudara mau dapat yang keempat. Nah firman-Nya berkata, mintalah maka akan diberi. Udah diberi, cari dong. Carinya di mana? Kamu lihat dong alamat ini. Hotel bintang 5 ya. Di Hotel Mulia. All you can eat. Kamu bukan hanya bisa makan kue tiaw goreng, segala-galanya. Tapi kamu harus cari, menjelajah. Restorannya 10 kali sebesar ini. Mau makan steak ada, mau minumnya macam-macam, mau ngopi juga bisa dengan ini. Suruh nangkep ini enggak? Ya. Suruh nangkep ini enggak? Itu yang dikatakan, minta, diberi. Suruh cari. Nah itu. Makanya saudara kalau tahu hatinya Tuhan itu luar biasa. Ngerti ya? Roh Kudus, roh hikmat. Hikmat adalah kemampuan kita melihat akhir dari suatu persoalan. Makanya hatinya selalu mengucap syukur. Cerita tentang menara yang rubuh itu, menara kembar, begitu dia mendapat kecelakaan, dia mengucap syukur. Begitu sepatunya lecet, dia mengucap syukur. Walaupun dia harus pergi ke klinik untuk ngobatin dia punya kaki, karena jalannya susah. Tetap dia mengucap syukur. Nah, hikmat itu apa? Kemampuan kita melihat akhir dari suatu persoalan atau masalah atau cerita. Kita akan tahu ujungnya seperti apa. Tangkap ini. Terus apa lagi? Hikmat untuk mengetahui maksud dari segala sesuatu peristiwa. Oh, terjadi ini. Karena saudara penuh dengan Roh Kudus, saudara akan tahu maksud dari tujuan peristiwa ini. Maka hatimu akan keluar apa? Bersyukur. Hari ini tiba-tiba pemain bassnya bilang, saya nggak lihat, kok nggak tahu? Pemain bass ya, bukan satu kebetulan kalau Alung ya. Alung itu jadi pemain bass. Oh saya baru tahu, ternyata di sini ada juga yang bisa jadi pemain bass. Makanya tadi saya masukin ke grup. Nggak ada yang namanya kebetulan. Tangkap ini, ya. Kalau dulu saya, ini dulu ya masih belum tahu jawaban keempat. Begitu ada yang ini nggak ada, itu nggak ada. Situ nanti korbannya bisa sambil kesel gitu ya. Percaya nggak saudara? Tapi ya itu,
mengucap syukur, memang disengaja oleh Tuhan. Si Anu nggak datang. Tangkap ini? Jadi mengetahui maksud dari suatu peristiwa. Dan hikmat itu akan menjadikan apa? Tadi kan saya bicara doa kan? Doa kita akan mengubah hati kita, bukan keadaan. Nah, kalau saudara berdoa, pasti terjadi sesuatu. Kita sih berharap keadaan yang berubah. Kalau keadaan nggak berubah, pasti hatimu yang berubah. Hikmat akan menjadi doa itu mengubah hati, bukan keadaan. Sehingga hatimu yang menentukan keadaan, bukan keadaan yang menentukan hatimu. Wah, keadaannya kok begini, begitu. Jadi sedih dah, jadi kecewa. Tetapi kalau ada hikmat, doa mengubah hatimu yang menentukan keadaan. Sukacitamu, syukurmu tidak tergantung keadaan, karena hatimu yang menentukan keadaan. Saya undang pemain musik.